Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Sudah siap belajar belum hari ini? Wah, luar biasa. Sebelum belajar hari ini, berdoa bersama-sama dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Belum pembelajaran kita mulai, biar kalian semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Nah, sudah semangat kan anak-anak? Nah, sekarang kita akan belajar tema 5, subtema 1 mengenai komponen ekosistem. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang ketiga, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hutan, ada padang rumput, dan ada sungai. Kira-kira itu disebut apa ya anak-anak? Betul sekali, ekosistem. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Nah, ekosistem ini disusun dari beberapa komponen. Nah, komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik yaitu komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, dan ada bakteri. Lalu, komponen abiotik yaitu komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya, ada udara, ada air, dan ada tanah. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik di dalam suatu ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada individu, yang kedua ada populasi, dan yang ketiga ada komunitas. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Kita bahas mulai dari individu terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, individu itu adalah makhluk hidup tunggal atau hidup sendiri. Apa ada yang tahu hewan apa sih yang hidup sendiri? Nah, pintar sekali. Ada ayam, ada monyet, dan ada sebatang pohon. Nah, sekarang kita membahas tentang populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Apa kira contoh-contohnya? Apa ada yang tahu? Nah, betul. Ada
populasi kupu-kupu. Kumpulan dari beberapa kupu-kupu itu disebut populasi kupu-kupu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komunitas. Komunitas yaitu kumpulan dua atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya apa yo? Ya, betul sekali. Contohnya ada komunitas danau, di mana komunitas danau ini terdiri dari populasi ikan dan juga populasi tumbuh-tumbuhan lain di sana. Kemudian, selain komponen ekosistem, ekosistem ini juga terdapat beberapa jenis-jenis ekosistem loh. Nah, jenis-jenis ekosistem yaitu ada dua. Yang pertama ada ekosistem alami dan yang kedua ada ekosistem buatan. Kita bahas ekosistem alami terlebih dahulu. Ekosistem alami yaitu terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Apa sih contohnya itu? Contohnya ada ekosistem hutan, padang rumput, dan ada sungai. Yang kedua yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan yaitu terbentuk karena campur tangan manusia. Nah, apa sih contohnya? Apa ada yang tahu? Nah, contohnya itu ada ekosistem sawah, ada ekosistem ladang, dan ada ekosistem kolam. Kemudian materi kita selanjutnya yaitu jenis makanan hewan. Sebelum masuk pada materi, biar kalian semangat, yuk kita tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Semangat, yeay. Nah, kalian sekarang sudah semangat kan? Yuk, sekarang kita bahas mengenai jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan itu dibagi menjadi dua. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama, makanan berupa tumbuhan. Tumbuhan itu apa aja sih? Nah, benar. Tumbuhan itu dedaunan. Beberapa hewan memakan dedaunan untuk bertahan hidup. Contohnya ada ulat. Selain daun, ada juga yang memakan nektar. Apa ada yang tahu apa itu hewan yang memakan nektar? Betul sekali, lebah. Nah, yang kedua, makanan berupa hewan. Ada beberapa hewan juga memakan hewan lainnya. Apa ada yang tahu? Nah, contohnya ada elang dan ada harimau. Materi yang selanjutnya yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada karnivora. Karnivora yaitu hewan yang makanannya berasal dari hewan lain atau dengan kata lain hewan pemakan daging. Di sekitar kalian atau kalian pernah lihat hewan itu makannya daging? Hewan apa itu? Siapa yang tahu? Nah, pintar sekali. Ada singa, ada harimau, dan ada elang. Nah, sekarang yang kedua ada herbivora.
Herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan lain. Apa ada yang tahu kalian? Tunjuk tangan. Nah, betul itu. Ada sapi, ada kakak tua, dan ada jerapah. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada omnivora. Omnivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Di sekitar rumah kalian atau kalian pernah lihat hewan itu makanannya tumbuhan dan hewan lain? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa? Nah, pintar itu. Ada ayam, ada monyet, dan ada beruang. Nah, ayam ini selain makan biji-bijian, ayam juga memakan cacing. Nah, kalau monyet selain makan pisang, monyet itu juga memakan hewan lain, memakan tikus. Nah, beruang itu juga memakan tumbuhan dan hewan lainnya. Nah, setelah Ibu jelaskan apa itu ekosistem, apa saja jenis makanan hewan, dan ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, sekarang anak-anak bisa menyebutkan kembali hewan-hewan yang masuk ke dalam karnivora, herbivora, dan omnivora. Kalian bisa menyebutkan hewan di sekitar kalian sebanyak mungkin. Kalian tuliskan pada buku masing-masing kalian ya. Demikian pembelajaran hari ini. Apa anak-anak masih ingat kita tadi belajar apa? Betul sekali, anak-anak Ibu memang pintar ya. Tadi kita sudah belajar tentang yang pertama, menemukan pokok pikiran bacaan dengan tepat. Yang kedua, mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan yang ketiga, mampu membuat teks fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, ayo kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Jadi kalian harus tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan kalian untuk pembelajaran daring ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat atas Dies Natalis kepada Prodi PGSD dan Himandikdas STKIP PGRI Bangkalan yang ketiga.